Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Titin Indrawati. Saya adalah CGP Angkatan 11 Kabupaten Jember dari SMA Negeri 2 Tanggul. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan guru saya yaitu Bapak Nizar Zulmi. Beliau adalah guru matematika SMA Negeri 2 Tanggul. Kita mulai saja percakapan kita yaitu tentang praobservasi. Assalamualaikum Pak Nizar. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Nizar. Pagi. Oke, Bapak apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Bapak, kita akan mengadakan observasi yang tujuannya itu adalah kita mensupervisi kegiatan pembelajaran Bapak supaya Bapak lebih siap dengan pembelajaran yang akan dilakukan dan lebih percaya diri dengan persiapan yang lebih matang. Apakah Bapak sudah siap tentang apa yang akan kita lakukan pada saat supervisi nanti? Songgo sudah siap. Oke, kalau begitu saya ingin beberapa hal yang ingin saya tanyakan, yaitu yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai pada kegiatan pembelajaran nanti? Yang ingin saya capai dalam pembelajaran kebetulan sekarang punya barisan deret. Jadi yang saya ingin capai terhadap sekali ini yaitu anak-anak bisa menyelesaikan suatu masalah kontekstual mengenai barisan dan deret matematika. Oke, barisan dan deret ya, masalah kontekstual ya. Oke. Yang kedua, apa area pengembangan yang ingin Bapak capai pada pembelajaran kali ini? Pengembangan yang pengen saya capai gimana anak-anak dapat menyelesaikan suatu masalah dengan tepat, efektif, sesuai dengan keterampilan yang mereka punyai, yaitu sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta. Oke, lebih ke keterampilan menjawab ya Pak ya, atau menyelesaikan masalah kontekstual gitu ya. Oke, baik, yang ketiga, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti? Sesuai dengan pengalaman, nah minggu ini saya kebetulan menggunakan model pembelajaran discovery learning dan menggunakan pendekatan diferensiasi yang mana dalam proses pembelajarannya anak-anak dibentuk kelompok berdiskusi bersama teman-temannya, tetapi kelompoknya itu ditentukan dengan hasil asesmen awal. Jadi dengan hasil asesmen awal nanti anak-anak dibentuk kelompok sesuai kemampuan mereka masing-masing. Oke, berarti sudah ada asesmen awal sebelumnya, berarti nanti ada diferensiasi proses ya Pak? Ya, ada diferensiasi proses. Metodenya tadi apa? Kalau metode biasanya kalau dalam pelajaran matematika tidak melepas ada ceramahnya sedikit itu, tapi di samping ceramah nanti pasti ada metode pembahasan. Eksplorasi konsepnya nanti dengan penceramah ya Pak ya? Ya. Kemudian media yang bisa digunakan nanti pada saat pembelajaran apa Pak? Media yang saya pakai yaitu PowerPoint, video dari YouTube, dan penugasan proyek seperti fotokopi. Oke, nanti ada proyeknya juga ya Pak ya, sesuai dengan kelompok yang sudah dibentuk. Ya. Itu. Oke, Bapak, untuk waktu pelaksanaannya kapan ya bisa kita? Untuk pelaksanaannya insya Allah besok. Oke, besok. Di kelas mana Pak? Kelas 10C jam ketiga. 10C jam ketiga ya Pak ya. Oke, nanti kita konfirmasi jamnya, saya akan masuk ke kelas Bapak. Kemudian ada beberapa hal mungkin saat pembelajaran yang perlu saya catat. Apakah diizinkan saya masuk ke kelas Bapak? Izinkan. Oke, jadi besok saya observasi ke kelas Bapak untuk kita sama-sama melihat bagaimana kesiapan dan apakah area pengembangan yang sudah disiapkan ini bisa tercapai. Nanti kita akan ketemu pada saat observasi kelas. Sampai jumpa nanti setelah observasi kelas ya Pak ya. Di kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Tetap semangat ya? Ya. Oke, untuk mengawali pembelajaran hari ini silahkan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelumnya saya absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ini ya, alhamdulillah semuanya sehat. Oke, untuk pertemuan pada hari ini kita akan membahas mengenai barisan dan deret aritmatika ya. Tapi sebelum masuk ke materi, saya akan mengingatkan mengenai kesepakatan kelas 10I 10J ya, maaf ya. Kesepakatan kelas 10J ini sudah kita bentuk ketika pertemuan awal kemarin ya. Bahwasannya kita yang pertama kesepakatannya yang pertama hadir tepat waktu dalam setiap pelajaran. Yang kedua saling menghormati antar teman dan guru. Yang ketiga apa? Menjaga kerapian dan kebersihan kelas dalam proses belajar. Sekarang alhamdulillah sudah bersih ya. Yang keempat, menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Yang kelima dan yang terakhir, aktif dalam kegiatan belajar. Pada materi kali ini, tujuan pembelajaran setelah mengikuti pembelajaran diharapkan kalian nanti yang pertama dapat menjelaskan barisan dan deret aritmatika. Yang kedua, menentukan nilai suku ke N menggunakan rumus UN sama dengan A plus N-1 kali B. Yang ketiga, menentukan nilai jumlah suku ke N pertama dari suatu barisan aritmatika. Dan yang terakhir, diharapkan kalian nanti menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret. Pengantar barisan dan deret aritmatika. Kenapa sih kalian harus belajar tentang barisan dan deret aritmatika? Kenapa? Karena barisan dan deret aritmatika itu sangat berhubungan sekali mengenai kehidupan sehari-hari. Contohnya yang kalian pahami tentang apa ya? Tabungan ya. Kalian bisa memprediksi tabungan kalian selama 1 tahun nantinya mendapatkan berapa. Terus apalagi bisa memprediksi keuntungan ketika nantinya kalian baru mempunyai usaha jual beli barang. Nantinya kalian bisa memprediksi keuntungan atau kerugian. Terus apalagi dalam kehidupan sehari-hari barisan dan deret aritmatika itu bisa memprediksi apa itu? Apa? Usia ya, usia itu kenapa kok masuk ke dalam barisan matematika? Karena setiap tahunnya kalian kan bertambah usianya ya. Jadi pertambahan usia itu termasuk ke dalam barisan. Oke, sebelum kita masuk ke konsep barisan dan deret matematika, kalian kan sudah mengenal mengenai pola bilangan. Yang kalian ketahui pola bilangan seperti apa kemarin? Pola ganjil ya. Pola bilangan ganjil. Seperti apa pola bilangan ganjil itu? Contohnya? 1, 3, 5, 7, dan
ya bilangan prima ya? Sudah. Ya. 2. Contohnya? 2. Terus 3. 5. 7. 11. Dan Seterusnya. ada apa lagi? Contoh pola bilangan ini. Fibonacci. Apa? Fibonacci. Ya, bilangan Fibonacci. Apa itu Fibonacci? Contohnya? 1. 1, 2, 5, 9 dan Seterusnya. Nah, terus pasangannya ganjil pasti ada. Genap. Oke, bagus. Contohnya 2, 4, 10 dan seterusnya. ada apa lagi? Persegi. Persegi ya. Persegi. Pola bilangan persegi. Satu siswa, ayo siapa yang mau menjawab? Rizky. Ayo sih, apa? 1. Oke, benar. 4, 9, 16 dan seterusnya. Maksud pola bilangan persegi itu sama halnya dengan pola bilangan kuadrat. Ya, 1 ini berasal dari 1 kuadrat, 4 berasal dari 2 kuadrat dan seterusnya. Terus tambahkan misalkan pola bilangan loncat 4 misalkan. Jadi mulai dari 4 misalkan. Jadi seterusnya 8. Oke, benar. Terus 12, 16 dan seterusnya. Paham ya? Nah, dari ke-6 pola bilangan yang kalian sudah buat, nah manakah di antara 6 pola bilangan tersebut yang merupakan barisan aritmatika? Siapa yang mau menjawab? Silakan angkat tangan. Putri. Pola bilangan ganjil sama genap. Kenapa kok 1 dan 4 termasuk barisan aritmatika? Apa alasannya? Ada yang paham? Ya, kenapa? Oke, benar, karena mempunyai selisih yang sama ya, yang konstan di antara dua suku yang berurutan. Mungkin di sini ada lagi nggak yang termasuk barisan aritmatika? Yang mana? Loncat 4. Oke, loncat 4 karena mempunyai perbedaan selisih yang sama berapa? 4. Oke, mungkin ada yang ditanyakan. Sudah paham semua ya? Oke, untuk lebih memantapkan kalian mengenai konsep dasar barisan aritmatika, di sini Bapak ada suatu masalah yang nantinya kalian akan kerjakan, kalian selesaikan masalah tersebut bersama kelompok yang sudah kita tetapkan kemarin ya. Nah, di sini masalahnya Raihan dan Alif akan menonton film di bioskop X Jember. Ternyata bioskopnya berbentuk setengah bundar. Raihan mengamati jika pada baris A plus N-1 dikali B. Terus kalau menentukan jumlah suku N pertama, kalian dapat menggunakan rumus SN sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1 dikali B. Mungkin ada yang mau membuktikan jumlah seluruh suku pertama. Kita buktikan apakah jawaban 190 ini benar. Siapa yang mau maju? Rizky. Oke, Rizky. Silakan Rizky. Dijelaskan Rizky. Silakan.
N-nya itu yaitu sudah barisannya itu kan 17-10, berarti ditulis N. Nah, yang A-nya itu suku awalnya itu 10. Setelah itu ini juga N, habis itu 10 dikurangi 9. Nah, yang B itu selisihnya dari per baris. Jadi ini tulis N per 2 buka kurung 2 kali 10 buka kurung 10 kurangi 1 tutup kurung 2 tutup kurung. Jadi 10 bagi 2 yaitu kan 5. Di situ 2 kali 10 jadi 20. Dan untuk 10 dikurangi 1 sama 9. Nah, 2 ini belakangan, jadi bedanya ya, 2 itu bedanya ya. Nah, barisan selanjutnya 5 buka kurung 20 tambah 18 dari 9 kali 2 tutup kurung. Nah, jadinya 5 kali 38, jadi hasilnya 190. Oke, kasih dulu. Oke ya, sudah paham ya terkait apa? Barisan, deret, aritmatika. Sudah paham? Mungkin ada yang ditanyakan? Nggak ada? Ada. Oke, karena waktunya sudah hampir habis, kita dapat menarik kesimpulan. Apa sih kesimpulan dari yang kita sudah pelajari pada hari ini? Mungkin ada yang mau jawab yang sudah kalian pelajari pada hari ini. Apa saja? Selain Rizky mungkin siapa? Itu apa? Mengetahui tentang deret aritmatika, barisan dan deret aritmatika ya. Apa itu barisan matematika tadi? Barisan aritmatika itu apa? Ayo Floren, apa? Siapa? Apa barisan aritmatika tadi yang sudah kita pelajari? Apa? Barisan bilangan. Oke, barisan yang mempunyai beda yang konstan dari dua suku yang berurutan. Terus apalagi yang kita pelajari? Deret aritmatika. Apa itu deret aritmatika? Oke, penjumlahan atau jumlah suku dari suatu barisan. Oke, setelah kita simpulkan itu kita ada refleksi, yang namanya refleksi ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan apa bosan ya? Menyenangkan. Mungkin. Terus apakah ada yang masih sulit, susah terhadap materi barisan deret aritmatika? Tidak. Oke, tidak ya, alhamdulillah. Jadi untuk pertemuan berikutnya diharapkan kalian mempelajari tentang barisan dan deret geometri ya. Kalau tadi kalian mempelajari tentang barisan dan deret aritmatika, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang barisan dan deret geometri. Silakan kalian pelajari di rumah agar di pertemuan berikutnya kalian bisa ya. Oke, semoga di pertemuan berikutnya kalian tetap sehat dan bisa bertemu kembali di kelas ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah yang ada di KBD bersama teman sekelompoknya kalian diskusi. Nantinya hasil kalian presentasi ya, salah satu kelompok yang sudah siap nanti mempresentasikan ke depan hasil diskusi kalian. Silakan kalian selesaikan masalahnya. Ayo, nggak usah rame, silakan kalian diskusikan bersama kelompoknya.
jumlah itu Ya, gimana? Oke ya, sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Oke, salah satu kelompok silakan mempresentasikan ke depan. Per kelompok 2 siswa, silakan. Oke, kelompoknya Sally, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjelaskan tentang permasalahan pada berikut. Nah, pertanyaannya yaitu Raihan dan Alif akan menonton film di bioskop X Jember. Ternyata bioskopnya berbentuk setengah bunder. Raihan mengamati jika pada baris pertama terdapat 10 kursi. Kemudian pada baris selanjutnya bertambah 1 kursi. Nah, setiap sisi kiri dan kanan begitu seterusnya sampai pada baris akhir. Nah, pertanyaan yang ditanyakan adalah 1. Saat memesan tiket, Alif melihat jika tempat duduk penonton terdiri dari barisan A sampai C. Barisan A sampai C itu jumlahnya ada 10 ya. Kemudian Alif bertanya kepada Raihan, berapa jumlah kursi di tiap baris A sampai C? Pertanyaan kedua, Raihan bertanya kepada Alif berapa jumlah seluruh kursi dan baris A dari baris A sampai baris C. Nah, pertanyaan pertama yaitu dari baris A sampai baris C itu berapa jumlahnya setiap kursinya. Nah, baris A sampai C itu kan terdiri dari 10. Dari angka A sampai angka C itu, dari huruf A sampai C itu terdiri dari 10. Nah, setiap kursi itu bertambah 1 di setiap sisi kanan dan setiap sisi kiri. Jadi otomatis itu bertambah 2, sisi kanan dan sisi kiri. Jadi seperti ini, baris A itu jumlahnya 10, kemudian bertambah 2, 12, baris ketiga bertambah 2 lagi 14 dan seterusnya. Nah, selanjutnya dijumlah menjadi 1, hasilnya 190. Gimana? Dari penjelasan temannya, apa ada yang ditanyakan? Apa sudah jelas? Jelas. Oke, beri aplaus kepada temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijelaskan Rizky. Silakan. Di sini. Ini kan N-nya itu yaitu sudah barisannya itu kan 17-10, berarti ditulis N. Nah, yang A-nya itu suku awalnya itu 10. Dari itu ini juga N, habis itu 10 dikurangi 9. Nah, yang B itu selisihnya dari per baris. Jadi ini tulis N per 2 buka kurung 2 kali 10 buka kurung 10 kurangi 1 tutup kurung 2 tutup kurung, jadi 10 bagi 2 yaitu kan 5. Disitu 2 kali 10 jadi 20, dan untuk 10 kurangi 1 jadinya 9. Nah, 2 ini belakangan, jadi Bedanya ya, 2 itu bedanya ya. Nah, barisan selanjutnya 5.
kurang 20 tambah 18 dari 9 kali 2 terus untuk kurung. Nah, jadinya 5 kali 38. Jadi hasilnya 190. Oke, kasih dulu. Oke, ya, sudah paham ya? Terkait barisan deret aritmatika. Sudah paham? Mungkin ada yang ditanyakan? Nggak ada? Ada. Ini karena waktunya sudah hampir habis, kita dapat menarik kesimpulan. Apa sih kesimpulan dari yang kita sudah pelajari pada hari ini? Mungkin ada yang mau jawab yang sudah kalian pelajari pada hari ini. Apa saja? Selain Rizky mungkin siapa? Itu apa? Mengetahui tentang deret aritmatika, barisan dan deret aritmatika ya. Apa itu barisan matematika tadi? Barisan aritmatika itu apa? Ayo Floren, apa? Siapa? Apa barisan aritmatika tadi yang sudah kita pelajari? Apa? Barisan bilangan. Oke, barisan yang mempunyai beda yang konstan dari dua suku yang berurutan. Terus apalagi yang kita pelajari? Deret aritmatika. Apa itu deret aritmatika? Oke, penjumlahan atau jumlah suku dari suatu barisan. Oke, setelah kita simpulkan itu kita ada refleksi, yang namanya refleksi ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan apa bosan ya? Menyenangkan. Mungkin. Terus apakah ada yang masih sulit, susah terhadap materi barisan deret aritmatika? Tidak. Oke, tidak ya, alhamdulillah. Jadi untuk pertemuan berikutnya diharapkan kalian mempelajari tentang barisan dan deret geometri ya. Kalau tadi kalian mempelajari tentang barisan dan deret aritmatika, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang barisan dan deret geometri. Silakan kalian pelajari di rumah agar di pertemuan berikutnya kalian bisa ya. Oke, semoga di pertemuan berikutnya kalian tetap sehat dan bisa bertemu kembali di kelas ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Titin Indrawati. Saya adalah CGP Angkatan 11 Kabupaten Jember dari SMA Negeri 2 Tanggul. Seperti biasa saya ditemani oleh rekan saya Bapak Nizar Zurumi. Beliau adalah guru matematika di SMA Negeri 2 Tanggul, dan tentu saja Bapak pengajar praktik saya, Bapak Sunarto SPD. Beliau adalah pengajar praktik di kelas 223B. Baik, setelah saya melakukan observasi di kelas Bapak Nizar Zulmi, sekarang kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Bisa dimulai, Bapak? Bisa. Oke. Bapak, saya sudah mengamati pembelajaran yang sudah dilakukan Bapak di kelas. Waktu itu Bapak sudah melakukan pembelajaran di kelas 10 nggih, Pak? Nggih, 10. Nggih. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan kegiatan pembelajaran waktu itu? Kemarin ketika melakukan pembelajaran di kelas 10J mungkin itu perasaan saya alhamdulillah berjalan dengan cukup baik. Namun ada hal-hal yang masih perlu diperbaiki lagi. Ada hal-hal yang perlu diperbaiki nggih, Pak. Bagaimana dengan area penguatan yang sudah Bapak lakukan terhadap siswa? Apakah sudah berhasil dilakukan, Pak, menurut perasaan Bapak? Untuk pembelajaran kemarin yang sudah saya lakukan di kelas 10J, alhamdulillah sudah sesuai dengan perencanaan yang sudah saya rencanakan. Yang mana sebelum
memasuki materi, kemarin saya menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, dan tidak lupa juga saya juga mengingatkan kepada siswa di kelas 10C itu mengenai kesepakatan kelas yang sudah disepakati pada awal pertemuan kemarin. Setelah itu di proses pembelajaran kemarin saya menggunakan pendekatan berdiferensiasi, yang mana yang saya gunakan yaitu diferensiasi konten, yang mana saya menyediakan bahan ajar yang banyak, yang bervariatif, yang mana nantinya siswa bisa memilih bahan ajar sesuai dengan minat dan gaya belajar masing-masing siswa tersebut. Nah, di pembelajaran kemarin siswa dibentuk kelompok, dibentuk kelompok, dan siswa berdiskusi bersama dengan teman-temannya, mencari informasi melalui bahan ajar yang sudah disediakan. Setelah berdiskusi, mereka langsung mempresentasikan hasil diskusinya di depan teman-temannya, dan teman-temannya juga berpendapat mengenai presentasi yang dibacakan oleh kelompok yang lain, seperti itu. Dari pembelajaran tersebut, apakah yang Bapak rasakan menjadi hambatan pada proses tersebut? Nah, ketika pembelajaran di kelas 10 itu masih ada beberapa hambatan yang menurut saya perlu diperbaiki, yang mana ketika presentasi dimulai hanya beberapa siswa yang berpendapat dan yang lainnya itu pasif. Mungkin itu yang masih perlu diperbaiki. Dan hambatan yang kedua yaitu masih ada beberapa siswa yang kemampuan dasarnya atau operasi hitung dasarnya itu masih rendah. Mungkin itu yang masih perlu dikembangkan lagi. Dari apa yang sudah panjenengan rasakan tentang hambatan, apa yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan pada pembelajaran yang kemarin untuk perbaikan pada pembelajaran berikutnya? Mungkin untuk mengatasi hambatan yang pertama yaitu hambatan kemampuan. Ada beberapa siswa kemampuannya dalam operasi hitung itu masih rendah. Mungkin saya setiap yang sudah saya lakukan seperti pertemuan kemarinnya itu, saya setiap awal pembelajaran itu selalu mengingatkan kepada siswa dan memberikan latihan kepada siswa mengenai operasi hitung dasar matematika, sehingga melalui hal tersebut siswa-siswa bisa terbiasa tentang operasi hitung dasar matematikanya itu. Terus untuk hambatan yang kedua mengenai hanya siswa tertentu yang menyampaikan berpendapat, ya yang lainnya pasif. Mungkin saya ketika menguatkan, saya memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa, yang mana pertanyaan tersebut dapat memancing siswa agar mengemukakan pendapatnya. Seperti itu mungkin. Lebih banyak pancingan untuk mereka lebih aktif, Pak. Agar siswa yang lainnya bisa lebih aktif. Baik, Bapak sudah menyampaikan beberapa solusi. Kira-kira dari solusi-solusi yang Bapak rencanakan ini, kapan Bapak akan melakukan pada pembelajarannya, Pak? Mungkin saya akan segera melakukan rencana pada pertemuan berikutnya, Bu. Nah, setelah mengetahui kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan pembelajaran sebelumnya, saya bisa mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran berikutnya itu dapat berjalan lebih baik lagi. Bagus, Pak, karena dari hasil observasi kemarin saya juga sudah melihat Bapak sudah berusaha melakukan yang terbaik ya, Pak ya, sesuai dengan Bapak rencanakan pada modul ajar yang sudah Bapak berikan kepada saya. Tujuan juga sudah tersampaikan. Kemudian bagaimana Bapak menyiapkan diferensiasi konten ya, Pak ya. Diferensiasi konten juga disiapkan dan dimanfaatkan anak-anak, walaupun mungkin tadi sudah disampaikan ada hambatan-hambatan, tetapi Bapak sudah menemukan solusi dari hambatan-hambatan tersebut. Semoga nanti ke depan Bapak bisa menerapkan pembelajaran yang lebih baik untuk menuntun anak, menemukan bagaimana mereka bisa belajar
dengan lebih semangat dan lebih termotivasi. Seperti itu, Pak. Inggih. Bagaimana menurut Bapak? Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Titin karena melalui kegiatan ini saya dapat mengetahui kelemahan-kelemahan saya dalam mengajar di kelas dan saya dapat mengevaluasi bagaimana cara mengajar di kelas untuk lebih baik lagi ke depannya. Iya, betul sekali, Pak. Jadi memang itu adalah salah satu tujuan dari kita melakukan observasi di kelas sehingga kita bisa sama-sama saling menemukan menemukan refleksi dari pembelajaran yang kita lakukan. Oke. Terima kasih Bapak sudah membantu saya untuk menyelesaikan aksi nyata saya di salah satu modul di pendidikan guru penggerak ini, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Sunarto yang sudah mendampingi saya dari awal sampai akhir kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Demikian kegiatan coaching untuk supervisi akademik yang sudah saya lakukan di aksi nyata ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu pemirsa yang terhormat, sehingga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah kami lakukan dan untuk menjadi referensi bagi kita semua melakukan pembelajaran yang lebih baik di kelas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.